Hai, kembali lagi teman nongkrong semua. Kali ini mau ngebahas apa, bro? Kita perkenalan dulu dong. Enggak, aku mau straight to the point kali ini. Kenapa? Aku sudah dari tadi menunggu-nunggu waktu untuk Tidak kali ini. menunggu. Oke. Gimana? This week, terutama di podcast yang kali ini, aku pengen banget ngebahas. Sebetulnya nggak dibilang lanjutan juga nggak lanjutan banget ya. Tapi mungkin sedikit ada. Memang aku buat podcast yang kali ini aku sedikit Sequel atau trilogi? Enggak, cuma sedikit ada sambungan-sambungan kecilnya aja. Jadi supaya bagi yang baru ngedengerinnya kali ini, dia bisa video-video kita yang sebelumnya, supaya ini toh maksudnya ada hubungannya tuh ini. Ya, kita kemarin udah ngebahas soal pindah ke totally new city. Kalau di kali ini itu kan berhubungan dengan opportunity ya, kok ya. Iya. Kali ini aku lebih ngebahas bahwa opportunity itu aku ngerasa gak cuma hadir, kadang tuh juga harus diciptakan. Opportunity harus diciptakan, oke. Yes, opportunity itu terkadang harus kita ciptakan dengan cara we keep trying sampai saat kita try yang nggak tahu ke X amount, di situ opportunity-nya terbentuk, benar-benar terbentuk, terjadi. Nah, tapi aku juga paham bahwa buat kebanyakan orang mencoba sesuatu yang baru, terutama kalau orangnya itu sudah nyaman di zonanya yang sekarang, itu tuh berat banget. Ini yang pengen aku coba tekankan, terutama kan setelah kita udah ngejalanin satu season lebih, kita udah mulai tahu lah siapa yang dengerin kita. Ya. Dan who's the market ya? Ya, who's the market. And then obrolan ini tuh paling cocok buat market kita sekarang, yaitu market di mana mereka udah mulai meniti hidup, udah mulai tahu nih mau kemana atau mau apa. Atau mungkin yang masih gampang mau ngapain? Ya, ada juga. Tapi mereka punya kesamaan yang ya namanya kesamaan ya hampir sama. Kesamaan yang buruk lah aku bisa bilangnya adalah sama-sama cuma buat takut memulainya aja. Sama-sama buat takut untuk memulainya. Oke. Ya, ketakutannya tuh takut gagal, nomor satu. Sangat manusiawi. Takut ditolak. Takut dicemooh. Takut apa ya, gimana bilangnya, direndahkan. Mungkin nggak direndahkan sih, dianggap sebelah mata. Ketika kita membuat sesuatu atau kita bekerja di sesuatu bidang yang baru and then belum jadi, tuh orang pasti ngeliatnya, ngapain sih kerja kayak gitu? Emang ada duitnya? Nah, ketakutan yang kayak gininya nih, yang menurutku bisa kita kurangin if we actually understand the concept. What kind of concept? Konsep di mana sometimes kita memang perlu bukan sometimes. Kita memang perlu untuk membuat sebuah planning, perencanaan untuk beberapa step ke depan apapun yang mau kita lakukan. Betul. Terutama jika berhubungan dengan karir, pekerjaan, ataupun hal-hal yang mau kita kerjakan lah. Tapi stop in planning only nggak akan bawa kita kemana-mana juga. Oh iya. Overthinking di planning plus ketakutan sama dengan jalan di tempat. Iya, aku setuju. Nah, di sini setelah kita paham bahwa konsepnya adalah just do it. Just do it, terus nanti dibilang, kalau jelek gimana? Ya bagus, kalau jelek bagus. Berarti kamu normal. Kalau first try and then you really good at it, kamu prodigy. Ya. Kamu satu dari 100.000 mungkin, 1 juta. And kalau ternyata kamu prodigy dan kamu menemukan kamu prodigy pada suatu bidang, good for you. Ya. But buat kita yang masih ordinary people, first try jelek, menurutku lumrah sih kok. Gini, ini akan menjadi yang menarik karena ini konsep yang selalu selama ini we try. Ya, aku bilang we. Of course dengan perhitungan sana sini ya. Kalau untuk pekerjaan, kalau mungkin untuk di luar pekerjaan lah, ada beberapa hal yang memang kadang tidak bisa diukur secara angka. Betul. Let's say improve
Improve Okay, self improve. Sorry. Itu hal yang sesuatu nggak bisa dinilai sama angka. Betul. Case-case kayak gini aku akan selalu menyarankan dengan kata-kata udah belajar dulu, jatuh dulu, tabrak dulu, kalau nggak jadi minimal belajar. Oke. Itu kenapa kalau gagal kenapa? Kalau gagal berarti gimana? Ya bagus. At least we try. Kalau sampai gagal mulu dan kita tidak improvement, nah itu baru bodoh. Baru itu kesalahan kita ya. Ya. Tapi ada tapinya juga. Ada yang bilang kalau gitu, kalau aku coba dan gagal nggak apa-apa, terusin aja. Kalau aku tetap harus ada assessment-nya, harus ada kita menilai diri kita sendirinya juga dalam hal seperti ini. If you keep trying and then gagal dan kamu nggak bisa improve, jangan-jangan kamu mencoba sesuatu yang sebetulnya memang bukan kamu. It's actually not you. Oke. Kalau kamu orang yang sangat-sangat saklek, and then kamu mencoba menjadi pelukis, I think bisa nggak? Bisa, but you will have very tough time buat excellent at it. Ya. Mungkin kalau orang lain butuh 10.000 jam, kamu mungkin butuh 30.000 jam. Ya. Which is itu mungkin kalau dalam satuan waktu 5 tahun versus 15 tahun. Ya. If you try something yang mungkin kamu setidaknya ada bakatnya, yang aslinya mungkin 10.000 jam, mungkin kamu cuma butuh 7.500 jam or 5.000 jam. Yeah. Bagus. Tapi, keluar dari itu. Why people so afraid buat jatuh? Karena mereka menganggap itu sebuah kegagalan. Menurutku ya. Oke. Dan kegagalan di sini mungkin pertimbangannya mereka rasa pertama pasti ada rasa malu. Oke. Yang kedua, mungkin kalau yang sudah menghilangkan rasa malu, ya tapi kan aku sudah meluangkan effort. Dan yang pasti, mereka lepas dari zona nyaman. Iya, betul. We try to make this. Ya. Itu di luar our comfort zone banget. Betul banget. Cuman, kita keep up to try. Ya. Berhasil atau enggak, kita enggak tahu. Karena yang menilai kan orang lain. Ya, pendengar kita mungkin ya, contohnya. Cuman secara apa ya, tagging produksi udah mulai berubah. Terus habis itu progres khususnya 2022 seperti apa, kemarin kita sudah ngobrol juga. Sepertinya bakal menyenangkan. Sampai di titik kita ngelihatnya gagal atau enggak itu bukan hanya oke, gini deh, aku beberapa hal bisa dipatok dengan waktu. Betul. Aku coba dulu deh 3 bulan. Kalau ternyata nggak berhasil, ya udah aku balik. Oke. Nah, cuman ada beberapa hal lagi yang memang waktu tidak bisa dijadiin patokan. Menurutku loh ya. Oke, waktu nggak bisa dijadiin patokan. Berarti ketika waktu nggak bisa dijadiin patokan, itu adalah momen ketika kita keep trying sampai waktunya tepat. Ya, karena apa? Ada beberapa hal yang kembalinya menunggunya itu momen. Timing ya? Iya, timing. Itu menurutku suatu hal yang aku percaya opportunity bisa dibikin, tapi kesiapannya kita dulu nih. Ya, true. Jangan sampai waktu pas opportunity ini ada, kita miss. Contoh misalnya ini podcast dibikin 10 tahun yang lalu, mungkin orang nggak ada yang denger ya? Nggak ada. Ya. Nggak ada. No one has smartphone semudah ini, no one has internet akses hampir di semua cafe, sehingga di office mungkin juga masih terbatas, sehingga yang kayak gini jatuhnya malah hiburan yang cuma buat menyenangkan segelintir orang banget. Nah, dari sana makanya semua tinggal tergantung goalnya kita apa. Oke, tidak berhubungan dengan patokan waktu, tapi minimal kita bisa lihat progresnya. Alright. Progresnya ini kayak apa? Baik secara progres dari mungkin kalau kita ngomongin hal ini aja ya di dunia digital creator ya. Market menerima enggak? Kalau market memang belum menerima yang ini, try to make it something one. Oke. Try, coba lagi sampai di titiknya kalau memang ternyata our resource kita sudah ngelihat, oh nih kayaknya momentumnya juga susah, grow up-nya kok juga agak susah. Coba deh, digital creator itu kan bukan hanya di YouTube. Betul. Make the other. Oke. The other platform.
Nah, hal-hal itu yang tweak-tweak itu yang perlu kita lakuin. Kalau mungkin yang masih bekerja nih, kalau kita ngomongin sekarang pekerjaan ya. Oke. Orang yang masih kerja ikut orang. Sekarang gini deh, ada beberapa hal yang mana yang lebih kamu setujui? Keluar dari tempat kerja, memulai suatu hal yang baru dan you are on your business. Oke. Atau dua kaki dulu nih. Oke. Mana menurutmu much better? Kalau buat aku pribadi, mendingan di awal kita tetap di dua kaki dulu lah. Ya, lebih. Aku tahu dunia digital, dunia yang berhubungan dengan internet ini, ketika berhasil memang you can just fly away. Pergi dari manapun yang tempat kamu berada dan langsung going up there. Tapi kalau gagal ya benar-benar terjebak. Ya. Sekarang case-nya kalau bekerjanya bukan di dunia digital, let's say dia mau bikin makanan kayak atau kuliner atau craft atau apapun itu, sedangkan dia posisinya masih bekerja kantoran. What do you think? Menurutku pribadi tetap justru malah selama dia masih di kantor tuh malah bagus. Dia punya pangsa pasar dulu, market dulu. Lumayan tuh teman-temannya, bosnya, atasan bosnya, atau istri temannya, it's good market. Dimana ya memang aku bukan tipe orang yang sangat setuju untuk jual produk atau service diutamakan ke teman. Oh iya dong. Karena aku selalu bilang bahwa teman kita tuh ngelihat kita tuh sebagai orang yang ngambil untung atas mereka. Padahal memang konsep dari berusaha memang gitu. We take profit. Tapi friends ngelihatnya tuh kita lagi exploit them. Padahal ya kita cuma jual produk. If you want, take it. If you don't want, leave it. Nah, tapi itu harusnya konsep yang tepat. Maksudnya kalau kamu mau ya udah beli. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuman case-nya kadang beberapa orang itu susah menerima. Temen gue nggak support kok. True, tapi tahu nggak? Ya, kan? Paham aku yang seperti itu. Ada beberapa orang yang tidak bisa melihat itu secara skopnya lebih luas. Gini, case-nya adalah kamu merasa nih, you have a lot of circle. You have a lot of circle. Mungkin you make a something. Let's say kamu jualan apa ya? Buka burju deh yang cake aja mungkin yang lebih yang cake, bisa dipasarin ke temen ya. Cake. Kamu buka cake atau segala macam. Temanmu berapa banyak sih? Ya, true. Temanmu berapa banyak dan apa tiap hari mereka kamu suruh makan cake? Diabetes, bos. Iya kan? Iya, true. Dong. Pola bisnisnya nggak kayak gitu. Kamu harus bisa menuin marketnya dulu. Kamu lihat market yang lebih luasnya, kurang lebihnya seperti apa, di segmen yang kayak apa, baru mungkin kamu ajar dengan produk yang tepat. Ya, true. Tapi menurutku kesalahan beberapa orang adalah mereka menganggapnya nanti kan diramein sama teman-teman. Ya kalau sekali, 2 kali sebulan normal lah ya. Normal. Sekarang kalau let's say 5 orang A, B, C, D, E. Si A keluar, dia make an effort to make a own business, a little business. B, C, D masih support. Kebetulan si C keluar juga dengan konsep kerja yang kurang lebihnya hampir sama. Apa ya teman-temannya akan terus ke A juga? Kan enggak. Mereka hanya support waktu pas di awal. Doesn't mean itu enggak sama sekali enggak salah. Setuju. Dan yang lebih parahnya lagi kalau memang baru ada orang yang mencoba sesuatu yang baru, support itu dengan beli tapi bukan meminta diskon. Betul. Apalagi minta gratisan. Tester dulu lah. Sebelum kita sudah keluar produk, pasti kita udah lempar nih. Iya, betul. Kita udah lempar. Ini gimana? Bukan berarti kalau produk itu sampai udah keluar, kamu masih bilang minta tester dong. Konsep-konsep kayak gitu yang mungkin untuk sesuatu yang barang mungkin tidak memerlukan proses added value yang tinggi. Ketika dia meminta sampel, aku masih contoh misalnya temanku jualan gula. My real friend ada yang jual gula. Dan aku bilang, aku mau compare ya gulamu versus gula di Ada. Perlu aku beli atau kamu mau ngasih aku sekilo? Aku kasih aja sekilo. Menurutku that's fair. That's fair.
Karena gini, bedain sampel sama abis dikasih nggak kebantu beli. Ya, bedanya di sana ya. True. Dan kedekatan itu lain kali malah dimanfaatkan, datang minta lagi. Ya, true. Nah, itu tuh yang bukan banyak lah, ada beberapa. Tapi kan hal kayak gitu cukup mengganggu juga. Gini loh, ini temanmu nih baru try something new. Kalau memang minimal tidak mau membantu secara mungkin buying atau segala macam, ya minimal publikasi lah. Publikasi, share. Mungkin ya sama kayak teman-temannya Koeko nih yang dengerin, jangan lupa di-share. Share the video. Kita itu yang kita harapin. Okay. Selain like, comment, dan subscribe. Itu kayaknya sekarang jadi template banget ya sih. Tapi ya udahlah. Nah, tadi pertanyaanku, orang tuh setakut itu gagal. Terus kenapa orang juga setakut itu dinilai jelek? Bukankah memang harus jelek dulu ya? Itu yang aku nggak bisa pahaminya tuh itu. Yang aku nggak bisa ketemu antara nalar mereka dan nalarku adalah mereka pengennya at the first trial mereka langsung bagus aja. Contoh kita misalnya ya, making this video, ya kita berdamai bahwa video kita di awal-awal bahkan ada yang kualitas suaranya bermasalah, ada yang mungkin patahan-patahannya kurang baik ya, tapi kita berdamai bahwa that's part of the learning process. Kalau kita cuma gara-gara waktu take kita jelek dan kita nggak mau lanjut, ya we're not here right now. Dan mungkin banyak pengusaha-pengusaha atau kreator besar di luar sana, kalau mereka cuma berpikir aku nggak bisa dan selesai sampai di situ, mungkin kita nggak punya banyak kreator ataupun pebisnis besar nowadays. Karena menurutku konsepnya yang dibalik, jangan berpikir aku tidak bisa, justru supaya aku bisa gimana ya? Ya, gini, again, Raditya Dika. One day before, I tell to you. Dia menurutku salah satu orang yang jenius dengan dunianya sendiri. Ya, betul. Dia hanya bilang pada saat, kalau nggak salah aku di podcastnya Raditya Dika sama Pau-Paunya Last Day Production. Nah, dia ngobrol di sana, make 100 video. Okay. Buat 100 video yang dimana you can learn from there. Ya, of course 100 itu hanyalah bukan for the real number ya. Cuman kurang lebihnya kan metafornya ya, bikin dulu banyak video. Di sana kamu kan belajar problemnya seperti apa. Kayak let's say waktu kita pas bikin ini, kayak tadi kamu bilang editingnya kayak apa dulu, terus habis itu mungkin tiba-tiba nih ada namanya mixer, noise-nya kok nggak ketolong atau hal-hal yang lain. Cuman memang perlahan hal itu perlu dilakukan. Teman-teman itu rata-rata juga pada mikirnya saat untuk memulai segala sesuatunya you must be proper. Ya kalau memang nggak ada ngapain harus proper, coba aja dulu, jalan aja dulu. True. Kalau tanpa gini, kalau dengan alat seadanya aja kamu menunjukkan bahwa kayaknya aku menikmatinya, ya menurutku itu adalah sudah langkah baik untuk kamu keep going. Kalau nanti memang kamu beneran kayaknya aku di sini nih, baru mulai mikir invest ke equipment, ke gears. Even hal-hal kecil lah, kamu pasti kalau memang niat dan effort pun juga bisa nyisihin kok. Nggak perlu harus yang mewah. Kita sampai detik ini loh, kepingin ganti mixer aja masih aduh, ganti nggak ya, padahal we know for some take of video ini kadang-kadang aduh nih audionya kayak gini ya kan, cuman ya kita lihat dulu lah seperti apa dan progresnya akan berjalan seperti apa. Permasalahannya orang yang saat kepingin pertama kali, mereka itu kepingin all the facilities proper. Normal. Bukan hanya dunia kreator ya, tapi mungkin lebih ke arah bisnis atau apapun itu. Mereka kepinginnya let's say untuk produksinya aku harus dengan peralatannya bagus dulu, harganya gini malah atau enggak. For your information, let's say teman-teman, kebetulan nih aku bukan expert, tapi ada beberapa hal tips and trick yang memang bisa dilakukan untuk memulai sebuah bisnis. Let's say di dunia yang sedikit aku mengerti adalah coffee shop. You doesn't need a huge
Mesin ya. Mesin. Ya. 80 million 100. No. Bukan gitu. Ya. Caranya kamu masih banyak cara kok. Kalau nggak bisa beli yang kayak gitu, beli yang manual. Betul. Manual kamu ada budget, mungkin kamu bisa beli mesin second tapi yang still oke lah. Okay. Kamu bertahap dulu, terima nggak pasarmu, marketmu seperti apa, minimal nggak yang terlalu parah juga kan. Okay. Karena ada beberapa tempat yang memulai itu dengan segala sesuatunya yang glamor. Okay. Tiba-tiba ya memang market nggak mau makan, bro. Okay, so overinvested, melihatnya tuh dari jendela yang terlalu luas, jendela kecilnya tuh malah dilupakan. Ya. Yeah. Contoh mungkin kalau coffee shop, dia ngelihat yang terlalu besar ke mesinnya, terlalu besar ke interiornya, tapi mungkin dia ngelupain rasanya itu sendiri. Quality product. Ya, beans-nya itu sendiri mungkin. Nah, yang ini udah kedua ya. Poin pertama adalah tadi orang takut gagalnya. Dua, takut jelek ya. Kalau menurut Koko apa nih? Satu lagi mungkin ya. Satu atau dua lagi. Kira-kira yang ngebikin orang takut buat just try something new. Nyaman, bro. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman tuh penyakit memang ya? Nyaman. Ya. Saat nyaman dan malas lah ya. Mungkin kalau aku nggak bisa malas masuk ke nyaman atau enggak. Cuman dua hal itu tuh itu paling berat sih. Oke. Kalau menurut Koko lebih beratin mana? Buat jalan di tempat nyamannya atau malasnya? Maybe nyaman ya. Nyaman ya. Yeah. Maybe nyaman. Maybe ya. Mungkin ini kenapa ya, aku juga sedikit punya, ya tapi berat sih kalau always using my way, it's always extreme. Kalau aku akan selalu bilang bahwa bahkan ketika kamu jadi orang punya pun, sometimes it's good buat keluar dari semua nyamanmu dan kalau caraku ya, ngekos aja. Ngekos to stay hungry. Nah, gini. Ini akan kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Yeah. Move the other city, the new city. Itu adalah salah satu hal yang bakal memperkuat rasa hungrymu dengan cara kamu dipojokkan dengan situasi yang tidak ada orang yang bisa membantu kamu. Yeah. Itu menurutku one of the best part sih. Memang harus seperti itu. Nah, mungkin caraku mungkin lumayan ekstrim ya. Mungkin karena aku juga masih lajang, aku bisa bilang ngekos. Yeah. Oke, mungkin buat yang sudah berkeluarga, ya mungkin bisa caranya adalah mungkin cutting budget. Duitnya ada. Cuman udah persetujuan sama istri supaya duitnya itu let's say pendapatannya 20 juta. Langsung dibilang, oke, kita pokoknya cuma boleh pakai terlepas dari bayar cicilan cuma boleh pakai 4 juta. Yeah. Udah, kalau kita mau lebih dari 4 juta, no matter how, kita harus make more daripada 20 juta. Agree. Nah, di titik-titik itu kita dipaksa. Bro, aku akhir-akhir ini belajar suatu hal yang mungkin ini terkesan hal simpel, cuman banyak orang yang tidak mau melakukan. Apa tuh? Catat pengeluaran. Apa nih? Apakah harus sponsor buku kas? Arahnya masuknya memang ke itu sih, aplikasi. Aplikasi. Enggak, cuman masalah pencatatan pengeluaran. Ya. Itu akan benar-benar effort memacumu berbeda. Karena ngeluarin duit saat kita tahu berapa yang kita keluarin, apalagi dalam suatu sektor, itu tuh bakal nampar kita. Misal, selama ini nggak tahu ngerokok sebulan habis berapa, tahu-tahu lo kok 1 juta, misal. Yeah. Atau misalnya ngopi, loh kok ngopiku 2 juta? Iya. Itu hal-hal kayak gitu itu yang memang sama sekali harus kita lakukan sih. Ya, betul. Even hal-hal kecil lah mungkin apa kayak orang biasanya kalau mungkin yang bekerja di lapangan nih, terlalu panas banget nih. Mampirlah Indomaret atau mungkin Alfamart, Minimarket, buka lemari es, ambil minuman, 4.000 segala macam. Siang mampir karena kepanasan, sore mau balik macet mampir lagi. Setelah kamu hitung per bulan berapa loh? Ya, betul. Hal-hal kayak gitu yang itu adalah budget yang keluar. Tapi yang tiba-tiba gak kita rasain, miskin aja udah. Ya gak sih? Betul sih. Nah, di budget-budget yang
unplanned kayak gini, aku lebih berharap sih budget-budget itu bisa dialokasin buat kita mengakomodasi diri kita to try something new. Contoh, dunia sekarang kan udah dunia yang digital. Apa yang orang tua kita tahu dulu ya masih relevan, tapi it's gonna be better or lebih relevan kalau kita juga ngaplikasiin apa yang baru-baru ini. Nowadays, if people don't have way of creating income saat dia tidur, dia akan bekerja seumur hidup. That's one of the way. Salah satunya adalah konten. Let's say konten. Let's say dari tadi yang Koko bilang apa tuh, minuman kaleng atau apapun, anggaplah 1 juta. 3 bulan dia nggak menghamburkan uangnya, let's say 3 juta. 3 juta udah dapat tuh action cam. Dapat dong action cam. Dapat action cam. Second-hand GoPro lah bilang. Harganya nggak aja second-hand GoPro. Udah, try to make a content with it. Just try. Bakal jelek bang, ya udah, it's okay. As long as setelah jelek, kamu tahu jeleknya apa. Yang aku suka sebel tuh gini, orang tuh takut hasilnya jelek, tapi dia nggak mau belajar dari jeleknya apa. Kayak sebuah tempat makan atau tempat service, nggak berani buka kritik dan saran kirim ke sini. Ya dong, sama aja. Dia takut produknya jelek, dikasih masukan supaya bagus, takut. Kalau aku, let's say, punya 3 juta, make a video and then, let's say, vlogging atau apapun, make content of it, sebar ke teman. Jelek banget gak sih? Kalau jelek, jeleknya apa? Bahkan gak bilang bagus atau apa. Enggak, langsung tembak aja, jelek banget gak sih? Kalau jelek, jeleknya apa? Kasih masukan dong. Hal itu sebenarnya support yang dibutuhkan pada saat memulai segala sesuatu. Nah, karena buat nonton 20-30 menit tuh, teman kita ngeluangin waktu loh. Effort 30 menit of torturing watching your ugliest video. Loh, itu bentuk support kan? Itu sangat menyiksa loh sebenarnya. Even kadang kita sendiri untuk mendengarkan dan mengedit the other program. Oh, come on, I must hear. Nah, hal yang kayak gitu, it's showing support. Menurutku, for our listener, teman nongkrong, just try. Rubah mindsetnya. No one good at the first trial, unless you're a prodigy, satu dari sekian ratus ribu atau juta. Just try. Justru gunain kritik atau omongan temenmu yang mungkin pedes, dicatat. Dia nggak pengen aku shootnya dari bawah karena hidungku kelihatan terlalu banyak. Oke, berarti besok angle-nya aku naikin. Hal kecil seperti itu akan merubah segalanya. Dia nggak suka kalau aku shoot lawan matahari. Besok tak nyari angle lain. Nah, yang seperti itu. Sampai akhirnya mulai ketemu settingan yang ini kok kritiknya nggak terlalu banyak. This is probably the closest to the formula. Mungkin hal seperti itu dulu yang baru bisa kita bicarain. Dan menurutku masih banyak yang harus kita lakukan. Jangan lupa, jangan pernah berada di zona nyaman. Zona nyaman biar lagunya 420 aja. Kita gak usah ikut-ikut ya. Oke deh, mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko pamit. Kalau mungkin ada kritik, saran, atau mungkin suatu hal yang mau ceritakan, bisa di Krean Kreatif Media di DM kami atau komen. Mungkin gitu aja ya bro ya. Aku Eko pamit. Aku Ardo juga pamit. And see you. Bye-bye.